Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reanda Yolandika dengan NIM 118120019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal ilmiah terkait metode geolistrik. Adapun jurnal yang saya pilih berjudul Eksplorasi Sumber Daya Air Tanah Daerah Harat Haibar, Barat Laut, Arab Saudi menggunakan tomografi. Kondisi iklim yang ekstrim di daerah Arab Saudi menyebabkan sulitnya mendapat sumber air. Penelitian yang dilakukan di Arab Saudi, khususnya daerah Harat Haibar, bertujuan untuk mengetahui potensi air tanah di daerah tersebut, di mana metode yang digunakan yaitu Electrical Resistivity Tomography atau ERT, biasa kita sebut sebagai metode geolistrik. Berikut ini adalah lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian itu berada di daerah kawasan Harat Haibar di barat laut Arab Saudi. Metode penelitian digunakan yaitu metode ERT, Electrical Resistivity Tomography atau biasa disebut geolistrik, di mana konfigurasi yang dipakai yaitu array dipol-dipol dengan jumlah lintasannya itu 11 lintasan. Setiap lintasannya berjumlah 159 elektroda dengan jarak masing-masing yaitu 5 meter. Nah, berikut ini adalah hasil penelitian dari jurnal tersebut. Pada gambar lintasan pertama, air tanah bisa ditemui pada kedalaman 164 meter dengan rentan persebaran yaitu 160 meter hingga 640 meter pada zona lintasan tersebut. Pada lintasan kedua, air tanah bisa ditemui pada kedalaman 89,7 meter, di mana persebarannya mulai dari 160 hingga 300 pada zona lintasannya. Lalu lintasan ketiga, persebaran cukup bervariasi karena kita bisa menemui air tanah pada kedalaman 45 di zona 240 hingga 270 meter, dan juga bisa ditemui pada kedalaman 154 meter di zona 300 hingga 640 meter pada zona lintasan tersebut. Dan pada lintasan keempat, air tanah kembali ditemui pada kedalaman 199 meter dengan rentan persebaran yaitu 240 hingga 320 meter pada zona lintasan. Pada gambar lintasan kelima, hasilnya bisa kita lihat sangat bervariasi. Air tanah bisa ditemui di kedalaman 10 meter, namun jumlah persebarannya tidak banyak. Dan kedalaman 199 meter pada zona 160 hingga 240, dan juga kedalaman 199 meter pada zona 540 hingga 640 meter pada lintasan. Memasuki lintasan ke-6, air tanah sangat sedikit ditemui persebarannya, yaitu persebaran ditemui pada kedalaman 134 meter di titik 160 meter pada zona lintasan, dan juga pada kedalaman 164 meter pada titik 480 meter di zona lintasan ke-6. Memasuki lintasan ke-7, hasil yang dapat yaitu air tanah bisa ditemui pada kedalaman 89 meter dengan rentan persebaran 160 hingga 200 meter pada zona lintasan ke-7. Dan di lintasan 8, air tanah sangat sedikit ditemui persebarannya. Persebaran ditemui pada kedalaman 164 meter pada titik 560 meter pada zona lintasan ke-8, dan tidak beda jauh dengan lintasan 8. Pada lintasan ke-9, air tanah kembali ditemui pada titik kedalaman 199 meter pada zona 560 meter lintasan. Dan pada lintasan 10, air tanah bisa ditemui pada kedalaman dangkal sekitar 10 meter dengan persebaran yang cukup luas, namun jumlahnya tidak banyak. Dan begitu halnya dengan lintasan 11, air tanah kembali ditemui pada kedalaman 10 meter dengan persebaran yang tidak banyak tentunya.
Baiklah, jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesimpulan yang bisa diambil yaitu air tanah bisa ditemui pada lapisan dangkal dan juga lapisan dalam. Namun, pada lapisan dangkal, air tanah persebaran tidak banyak. Jadi lebih dianjurkan kita mengebor air pada kedalaman lapisan dalam. Lebih tepatnya rentan dimulai dari kedalaman 80 ke atas. Selain itu, sebagian besar daerah tersebut dikendalikan oleh intrusi basaltik yang memberikan kesempatan untuk mengumpulkan air tanah yang melimpah. Demikian presentasi dari jurnal internasional yang saya pilih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.